Jujur-jujuran aja nih ya, kenapa sih kita masih suka nonton gulat profesional? Kenapa kita rela mantengin acara TV yang berjam-jam tiap minggu, jalan cerita yang gampang ketebak sama iklan yang nggak ada habisnya? Jawabannya simple, karena kita nyari sensasi serunya. Kita tuh selalu nungguin satu momen legendaris yang bisa bikin kita langsung melongo saking nggak percaya. Return yang nggak disangka, keren banget. Double turn yang tiba-tiba gokil abis. Tapi nggak ada. Asli, gak ada yang bisa ngalahin kacau dan serunya momen pas sabuk juara dunia dimenangin sama orang yang sama sekali gak diduga-duga. Coba deh pikirin, di era gulat modern kayak sekarang, kita semua tuh udah jadi fans yang pintar. Kita suka baca bocoran dari orang dalam, kita mantengin status kontrak para pegulat, kita bahkan ngerasa udah tahu jalan cerita bookingan buat 3 bulan ke depan. Makanya, pas WWE benar-benar berhasil bikin kita shock berat, rasanya tuh kayak dapet keajaiban. Hari ini kita bakal bahas plot twist yang paling gokil yang pernah ada, momen-momen pas WWE ngerobek naskah asli, ngebuang semua aturan dan ngebiarin seorang superstar masuk ke ring tanpa ekspektasi apa-apa, tapi pulang-pulang malah bawa sabuk WWE Champion. Ambil minum dulu, posisiin duduk yang PW, dan yuk kita bahas 5 kemenangan WWE Championship paling gak disangka sepanjang sejarah. Buat paham seberapa gila momen ini, kita harus balik dulu ke tahun 1996. Pas Mick Foley baru pertama kali datang ke WWE. Vince McMahon sama sekali nggak ngelihat potensi di dalam dirinya. Buat Vince, Foley itu bukan tipe seorang juara. Badannya nggak kekar kayak binaragawan dan sepanjang karirnya dia cuma lompat-lompat dari atas balkon di depan ratusan penonton doang. Kalau bukan karena Jim Ross yang istilahnya ngemis-ngemis ke Vince buat ngontrak dia, karakter Mankind gak bakal pernah ada. Kita lompat ke Januari 1999, Monday Night Raw lagi terlibat perang rating yang sengit banget sama WCW Nitro. Mankind dijadwalin buat tanding lawan juara kesayangan korporat, The Rock, demi sabuk WWE title. Nah, mari kita jujur aja. Beneran gak ada satu orang pun yang mikir Mick Foley bakal menangin pertandingan itu. Dia cuma dianggap sebagai underdog yang disayang penonton tapi babak belur, yang dipakai cuma buat ngangkat nama si ikon korporat. WCW bahkan pede banget kalau kemenangan Mick Foley itu cuma lelucon. Sampai-sampai mereka dengan sengaja ngebocorin hasil rekaman pertandingannya di siaran langsung TV mereka sendiri, biar penonton tetap stay nonton Nitro. Bener-bener blunder terbesar sepanjang masa. Karena begitu WCW ngomong gitu, ratusan ribu penonton malah langsung ganti channel ke Raw, dan apa yang mereka lihat, sebuah sejarah murni yang luar biasa. Pertandingannya kacau banget. Anak-anak DX sama The Corporation berantem di luar ring. Pas kelihatannya The Rock bakal mempertahankan sabuknya, tiba-tiba suara kaca pecah bunyi. Stone Cold Steve Austin jalan ke arah ring bawa kursi besi dengan muka paling emosi sedunia. Dia ngehajar The Rock, nyeret Mankind ke atas badannya, dan wasit mulai ngitung 1, 2, 3. Gemuruh dari penonton hari itu nggak cuma ngegenterin arena, tapi langsung ngebalik keadaan di Monday Night Wars. Itu adalah kemenangan buat setiap fans yang ngerasa kayak orang asing, dan sampai sekarang tetap jadi salah satu pergantian gelar paling indah yang nggak disangka-sangka. Ada kenyataan pahit di dunia gulat profesional yang mau nggak mau harus kita terima. Jadi orang paling berbakat di dalam ruangan itu nggak ngejamin kamu bakal dapat posisi paling atas. Dan pas tahun 2004, fans gulat udah pasrah kalau Eddie Guerrero, terlepas dari kejeniusannya yang luar biasa di dalam ring, kayaknya nggak bakal pernah megang sabuk juara tertinggi. Dia dianggap terlalu kecil buat skena main event Vince McMahon yang didominasi sama orang-orang berbadan raksasa. Menuju No Way Out 2004, Eddie dijadwalin buat menantang sang monster, the next big thing Brock Lesnar, buat perebutan WWE Championship. Coba kita bayangin dulu kayak gimana sosok Brock Lesnar di tahun 2004. Dia bukan sekedar juara, dia itu monster. Dia ngehancurin siapa aja yang berani ngalangin jalannya. Taruhan orang-orang saat itu bukan cuma buat kemenangan Brock, tapi mereka masang taruhan kalau Brock bakal ngebantai Eddie habis-habisan. Pertandingan ini awalnya cuma diposisikan sebagai usaha keras dan berani dari Eddie sebelum Brock lanjut ke pertandingan besar di WrestleMania.
Tapi indahnya dunia gulat adalah kadang-kadang cerita terbaik itu bisa ketulis dengan sendirinya. Pertandingan ini benar-benar berkelas banget dalam hal penyampaian cerita. Eddie berjuang mati-matian, nerima pukulan yang kalau kena manusia normal pasti udah bikin patah tulang. Terus wasitnya pingsan. Goldberg tiba-tiba lari masuk ke ring entah dari mana dan langsung hajar Brock Lesnar pakai spear yang keras banget. Penonton di arena langsung sadar. Kita yang nonton di rumah juga sadar. Hal yang mustahil tiba-tiba aja bisa jadi kenyataan. Eddie merangkak, ngebalik gerakan A5 jadi Tornado DDT, naik ke tali paling atas dan ngelakuin frog splash paling ikonik sepanjang karirnya. Pas hitungan ketiga berbunyi, itu bukan cuma gemuruh penonton biasa, itu kayak ledakan emosi. Fans di arena bahkan sampai ada yang nangis sesenggukan. Itu adalah kemenangan keajaiban yang ngebongkar batasan yang ada selama ini dan ngukuhin posisi Eddie Guerrero di tempat yang seharusnya di puncak paling tinggi. Oke, kita harus bahas yang satu ini. Mari kita tarik napas dalam-dalam bareng dan inget-inget lagi tahun 2017. Setelah adanya pemisahan brand di tahun 2016, SmackDown Live dapat julukan keren sebagai The Land of Opportunity. Soalnya itu adalah acara di mana talenta-talenta yang kurang dimaksimalin akhirnya bisa dapat panggung buat bersinar. Jauh dari sesaknya roster Raw. Tapi nggak ada, asli nggak ada. Yang nyangka kalau kesempatan itu bakal jatuh ke orang ini. Sambutlah Jinder Mahal. Kita objektif aja ya, sebelum April 2017, Jinder Mahal itu cuma pegulat pelengkap. Dia itu bintang yang kalah di acara main event cuma dalam waktu 3 menit. Dia mantan anggota 3MB. Kalau kalian bilang ke fans gulat di bulan Maret 2017 kalau Jinder Mahal bakal nantang Randy Orton buat WWE Championship di Backlash, mereka pasti mikir itu salah ketik di jadwal acara biasa. Tapi WWE benar-benar nekat. Mereka ngasih dia pendamping Bollywood Boys, ngasih dia pembawaan yang kelihatan mewah banget. Dan tiba-tiba aja dia udah ada di main event acara premium. Bahkan dengan semua persiapan itu, opini para fans tetap sama. Oke, eksperimen yang menarik, tapi nggak mungkin lah dia beneran bisa ngalahin Randy Orton. Randy bakal ngasih RKO tiba-tiba, terus kita semua pulang. Tapi kenyataannya malah nggak kayak gitu. Lewat bantuan dari Singh Brothers, Jinder berhasil bikin Orton lengah, ngehajar dia pakai gerakan halas, dan ngepin dia secara bersih di tengah ring. WWE Universe benar-benar shock total. Momen ini tetap jadi salah satu pemandangan paling aneh dalam sejarah gulat modern. Nah, kalau kita lihat ke belakang sekarang, masa-masa Jinder megang sabuk WWE Champion selama 6 bulan emang sering dianggap sebagai eksperimen yang gagal. Itu cuma keputusan bisnis buat melebarkan sayap ke pasar India dan kualitas pertandingannya pun kurang dapat. Tapi kalau kita murni ngomongin soal nilai kejutan yang bikin shock setengah mati, kemenangan ini layak masuk Hall of Fame. Yuk kita set panggung buat salah satu malam paling ambisius dalam sejarah bisnis ini. Tahunnya adalah 2001. WWE baru aja sukses ngebeli WCW, jalan cerita Invasion akhirnya selesai, dan perusahaan ini punya 2 sabuk juara dunia yang terpisah. Buat nyelesain masalah ini, mereka ngadain turnamen 4 orang di Armageddon 2001 buat nyatuin sabuk-sabuk itu dan nentuin siapa Undisputed Champion pertama dalam sejarah. 4 orang yang ikut, The Rock, Stone Cold Steve Austin, Kurt Angle, dan Chris Jericho. Sekarang coba kita lihat deretan nama ini pakai logika orang di tahun 2001. Kamu punya Steve Austin, bintang terbesar di Attitude Era. Kamu punya The Rock, ikon pop culture yang udah siap-siap masuk Hollywood. Kamu punya Kurt Angle, seorang peraih medali emas Olimpiade. Dan terakhir kamu punya Chris Jericho, seorang pegulat yang emang populer banget dan berbakat gila. Tapi sepanjang tahun itu, dia cuma jadi pemeran pendukung ketiga atau keempat di bawah nama-nama besar tadi. Asumsi banyak orang saat itu adalah babak finalnya bakal mempertemukan Austin versus The Rock. Ya karena jelas itu pertandingan yang bakal ngasilin duit paling banyak. Jericho cuma ada di sana buat ngasih pertandingan bagus lawan The Rock di babak semifinal kan? Salah besar. Pertama, Jericho bikin semua orang shock dengan ngalahin The Rock buat menangin WCW Championship. Tapi malam itu belum selesai. Dia harus langsung tanding lagi lawan Steve Austin yang kondisinya masih segar buat nyatuin 2 sabuk itu. Pertandingannya benar-benar gila. Wasit-wasit pada pingsan, Booker T lari dari arah penonton buat ngehantam Austin pakai sabuk juara. Dan Jericho langsung manfaatin momen itu
Dia ngepin Austin, wasit ngitung sampai 3, dan kayak gitu aja pertandingannya selesai. Chris Jericho ngelakuin hal yang gak terpikirkan. Dia ngalahin The Rock dan Stone Cold Steve Austin di malam yang sama buat jadi Undisputed Champion pertama. Itu adalah contoh berkelas cara ngebalik ekspektasi orang. Sampai hari ini, malam itu jadi pondasi status legendaris seorang Jericho, ngebuktiin kalau kadang-kadang satu swerve aja bisa ngubah karir seseorang buat selamanya. Dan itu bawa kita ke masa sekarang. Dengar dulu, mungkin beberapa orang bakal ngelihat posisi nomor 1 ini dan protes, ini mah karena masih anget aja makanya ditaruh nomor 1. Tapi coba kita mundur dikit dan lihat fakta yang sebenarnya. Kalau karir Sami Zayn itu ibarat saham, awal tahun ini tuh nilainya lagi bener-bener anjlok ke titik paling bawah. Pas tahun 2023, saham Sami Zayn lagi tinggi-tingginya. Dia jadi pegulat paling populer di seluruh dunia. Tapi setelah berkali-kali gagal dapat sabuk juara dunia lewat cara yang nyesek banget, pandangan orang ke Sami mulai berubah. Fans mulai khawatir kalau masanya udah lewat. Menuju Night of Champions 2026, rasanya kayak impian itu udah bener-bener mati. Sami dimasukin ke dalam pertandingan besar perebutan juara dunia lawan dua raksasa tangguh. Sang juara bertahan Cody Rhodes sama monster yang gak terbendung The Ring General Gunther. Mari kita jujur soal gimana pandangan fans ngerespon pertandingan ini pas awal. Gak ada yang mikir Sami Zayn bakal pulang bawa sabuk itu. Dia benar-benar cuma dianggap sebagai orang ketiga, orang yang dimasukin ke pertandingan, murni cuma buat dipin dan karena itu ada di Arab Saudi. Secara teori di atas kertas, itu masuk akal banget. Tapi gulat profesional itu nggak hidup di atas kertas. Gulat itu hidup di dalam hati. Pertandingannya jadi sebuah mahakarya yang kacau. Gunther sama Cody saling ngancurin satu sama lain, kayak lagi perang pribadi. Di akhir pertandingan, Cody ngasih gerakan crossroads yang telak banget. Penonton mikir pertandingannya udah kelar, tapi tiba-tiba Sami Zayn nge-roll up. Dalam momen yang kejadiannya cepet banget kayak sekelebat bayangan, Cody nyoba buat ngelakuin crossroads ke Sami, tapi Sami manfaatin momentum badan Cody sendiri. Jadiin pin inside cradle yang tiba-tiba dan kenceng banget. Setiap orang yang nonton, mau yang langsung di arena atau yang lagi teriak-teriak di depan layar TV mereka, bener-bener gak percaya sama apa yang mereka lihat. Akhirnya Sami Zayn jadi WWE Champion. Perjalanan panjang itu akhirnya selesai. Sang underdog sejati, orang yang dikira semua orang cuma bintang yang dikira semua orang cuma dipasang buat kalah, malah berhasil ngakalin dua bintang terbesar di era modern. Itu bukan cuma sekedar kemenangan yang ngejutin. Itu kayak pelampiasan emosi buat setiap fans yang udah setia ngikutin perjalanan Sami selama bertahun-tahun. Momen ini ngebuktiin kalau di WWE, mau segimanapun gampangnya sesuatu ketebak, kalian gak bakal pernah bisa bilang gak mungkin. Dan itulah beauty-nya olahraga yang gila tapi indah yang kita cinta ini. Pas kalian mikir kalian udah punya semua jawabannya, WWE malah ganti pertanyaannya. Mereka ngingetin kita lagi, kenapa kita rela mantengin acara yang panjang dan jalan cerita yang ketebak. Karena sesekali mereka bakal ngasih kita momen yang bakal kita inget seumur hidup kita. Tapi sekarang aku pengen denger dari kalian nih, kemenangan sabuk juara mana yang paling bikin kalian shock? Apa ada plot twist gede yang kelewat dari list ini yang kudunya masuk? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tonton video recap dan review Night of Champions 2026 di mana Sami Zayn akhirnya menangin WWE Championship. Serta subscribe, like, bunyiin lonceng biar nggak ketinggalan berita dan updatean terkini tentang WWE.